Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda, hari ini kita akan belajar tentang listrik statis. Materi pokok kita adalah tentang kapasitor. Adapun tujuan pelajaran kita hari ini yang pertama, menentukan besar kapasitansi kapasitor. Yang kedua, menentukan energi yang tersimpan dalam kapasitor. Dan yang ketiga, menganalisis penerapan kapasitor dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan gambar berikut. Gambar pertama adalah charger handphone. Di dalam charger handphone terdapat komponen-komponen penyusun. Salah satu komponen-komponen penyusun dalam charger HP adalah kapasitor. Bisa Anda perhatikan di gambar, pada gambar pertama ini terlihat seperti silinder berwarna coklat. Nah, perhatikan gambar kedua. Nah, ini adalah gambar silinder tadi yang sudah kita perbesar. Nah, jadi kapasitor itu terdapat beberapa jenis. Nah, salah satunya kapasitor jenis elektrolit yang biasa digunakan pada charger handphone. Setiap hari, kita tidak pernah lepas dengan alat-alat elektronika, mulai dari gadget, TV, AC, dan lainnya. Pernahkah Ananda bertanya, bagaimana alat-alat tersebut dapat menyimpan energi sehingga bisa digunakan? Dan tahukah Ananda, di dalam alat-alat tersebut terdapat kapasitor? Nah, jadi apa itu kapasitor? Kapasitor adalah salah satu komponen elektronika yang dapat menyimpan muatan listrik saat dialiri arus. Dasarkan gambar tadi, kita rumuskan masalah yang pertama, bagaimana besar kapasitansi kapasitor. Yang kedua, bagaimana energi yang tersimpan dalam kapasitor. Yang ketiga, bagaimana penerapan kapasitor dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita rumuskan hipotesis sementara. Yang pertama, kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan listrik disebut kapasitansi kapasitor. Yang kedua, besar kapasitansi kapasitor berbanding lurus dengan muatan listrik dan berbanding terbalik dengan beda potensial listrik. Salah satu aplikasi kapasitor adalah blitz pada kamera. Nah, kita akan buktikan hipotesis ini. Oke, kita akan melakukan eksperimen. Nah, perhatikan simulasi berikut ini. Nah, itu ada saklar. Jadi, ketika saklarnya ditutup, kapasitor dihubungkan ke sumber tegangan atau baterai. Nah, pada saat ini, kapasitor akan segera terisi oleh muatan. Salah satu plat akan menerima muatan positif, dan plat yang lain akan menerima muatan negatif. Jika pengisian sudah selesai, maka tidak akan ada lagi arus listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut. Kapasitor. Kemampuan kapasitor menyimpan muatan disebut kapasitansi kapasitor. Besar kapasitansi kapasitor merupakan perbandingan antara muatan yang disimpan pada tiap keping terhadap beda potensial antar keping. Ini dirumuskan dengan C sama dengan Q per V. Sedangkan untuk energi yang tersimpan dalam kapasitor dirumuskan W sama dengan setengah Q kuadrat per C atau W sama dengan setengah Q kali V atau W sama dengan setengah C kali V kuadrat, di mana C merupakan kapasitansi kapasitor dengan satuan farad, Q merupakan muatan listrik dengan satuan coulomb, V merupakan beda potensial dengan satuan volt, dan W merupakan energi yang tersimpan dalam kapasitor dengan satuan joule. Selanjutnya, kita akan bahas tentang kapasitor susunan seri. Kapasitas pengganti susunan seri beberapa buah kapasitor selalu lebih kecil daripada kapasitas tiap-tiap kapasitor. Berikut adalah kapasitor susunan seri. Kapasitor yang disusun seri akan saling terhubung satu garis.
Seperti gambar berikut, C1 terhubung ke C2 dan C3. Pada susunan seri kapasitor berlaku yang pertama, muatan pada tiap-tiap kapasitor adalah sama, yaitu sama dengan muatan pada kapasitor pengganti, atau Q total sama dengan Q1 sama dengan Q2. Yang kedua, beda potensial pada ujung-ujung kapasitor pengganti sama dengan jumlah beda potensial ujung-ujung tiap-tiap kapasitor, atau V total sama dengan V1 ditambah V2. Sehingga dapat dirumuskan kapasitansi pengganti susunan seri 1 per C seri sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3 dan seterusnya. Di mana C seri merupakan kapasitansi pengganti susunan seri. Lanjut, kita bahas tentang kapasitor susunan paralel. Kapasitas pengganti susunan paralel dengan 3 buah kapasitor selalu lebih besar daripada kapasitas tiap-tiap kapasitor. Berikut adalah kapasitor susunan paralel. Pada susunan paralel berlaku yang pertama, beda potensial tiap-tiap kapasitor sama dan bernilai sama dengan potensial sumber. Artinya V total sama dengan V1 sama dengan V2 dan seterusnya. Yang kedua, muatan kapasitor sama dengan jumlah muatan tiap-tiap kapasitor. Artinya muatan total pada kapasitor merupakan jumlah dari muatan pertama, kedua, dan seterusnya. Sehingga kapasitansi pengganti susunan paralel dirumuskan CP, kapasitansi pengganti sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3 dan seterusnya. Contoh soal, perhatikan gambar berikut. Dua buah kapasitor disusun seperti gambar, yang masing-masing kapasitasnya 2 farad dan 3 farad. Jika tegangan sumber pada rangkaian adalah 6 volt, maka muatan total dan energi yang tersimpan pada kapasitor tersebut adalah titik-titik. Kita jawab bersama, diketahui C1 sama dengan 2 farad, C2 sama dengan 3 farad. Vs atau tegangan sumber sama dengan 6 volt. Pertanyaan dari soal adalah berapakah muatan total dan jumlah energi. Yang pertama kita cari dulu muatan total. Untuk mencari muatan kita gunakan rumus Q sama dengan C dikali V. C-nya di sini adalah CS atau kapasitor susunan seri. Vs adalah tegangan sumber. Nah, kita cari dulu kapasitor susunan seri. Menggunakan rumus 1 per C seri sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2. Sehingga didapatkan C seri sama dengan 1,2 farad. Kemudian kita masukkan nilai 1,2 farad ke C seri. Sehingga didapatkan muatan total pada kapasitor adalah 7,2 coulomb. Untuk mencari energi yang tersimpan, kita gunakan rumus W sama dengan setengah C seri dikali V kuadrat. Didapatkan hasilnya 21,6 kali 10 pangkat min 6 Joule. Ini adalah soal untuk kapasitor yang disusun seri. Bagaimana dengan kapasitor yang disusun paralel? Lanjut, kita bahas tentang kapasitor yang disusun secara paralel. Perhatikan gambar berikut. Dua buah kapasitor disusun seperti gambar, yang masing-masing kapasitasnya 1 mikrofarad dan 2 mikrofarad. Jika tegangan sumber pada rangkaian adalah 2 volt, maka muatan total dan besar energi yang tersimpan pada rangkaian tersebut adalah titik-titik. Diketahui dari soal, C1 sama dengan 1 mikrofarad, C2 sama dengan 2 mikrofarad. Ps atau tegangan sumber adalah 2 volt. Nah, yang ditanya soal adalah muatan total dan besar energi. Untuk mencari muatan total, kita gunakan rumus Q sama dengan C dikali V, di mana C-nya di sini kita gunakan Cv atau kapasitas paralelnya. Yang kedua, P-nya adalah Vs atau tegangan sumber. Nah, yang pertama kita lakukan, kita harus cari dulu nilai Cp ini. Nah, Cp sama dengan C1 ditambah C2 karena dia disusun secara paralel. Sehingga didapatkan hasilnya 3 mikrofarad.
3 mikrofarad ini kita masukkan ke sini, kita ganti nilai CP-nya. Dikalikan dengan 2 volt untuk tegangan sumber. Sehingga didapatkan hasilnya 6 mikrokulom untuk muatan total. Untuk besar energi, maka kita bisa menggunakan rumus W sama dengan setengah CP kali P kuadrat. Sehingga didapatkan hasilnya 6 kali 10 pangkat min 6 Joule. Nah, setelah pembelajaran ini, bagaimana hipotesismu tentang kapasitas si kapasitor? Apa saja yang mempengaruhi besar kecilnya nilai kapasitas si kapasitor? Lalu, bagaimana kapasitas si kapasitor yang disusun seri dan disusun paralel? Berdasarkan pembelajaran, yang pertama, besar kapasitas si kapasitor merupakan perbandingan antara muatan yang disimpan pada tiap keping terhadap beda potensial antar keping. Yang kedua, dua kapasitor atau lebih dapat disusun secara seri maupun paralel dalam satu rangkaian listrik. Untuk mendapatkan kapasitas terkecil, maka kapasitas kapasitor disusun secara seri. Sedangkan untuk mendapatkan kapasitas terbesar, maka kapasitas kapasitor disusun secara paralel. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.